Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi SPLTV untuk versi yang kedua. Jadi ini adalah lanjutan dari materi SPLTV yang versi 1. Jadi bagi kalian yang belum paham atau belum melihat videonya, silahkan bisa dicek di videonya agar nanti kalian bisa memahami dengan baik materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi inti, yaitu SPLTV yang kedua itu bedanya adalah di sini. Ya, contoh satu ataupun contoh soal yang kedua. Kalau di versi 1 itu kan setiap persamaannya ada X, Y, dan juga Z. Namun di sini tidak semua persamaan ada X, Y, Z-nya atau 3 variabel semua. Ada yang 2 variabel. Nah, bedanya di situ. Harusnya ini secara teori lebih mudah ya daripada yang versi pertama. Oke, langkahnya mirip ya. Pertama tentu eliminasi pada SPLTV sehingga kita nanti punya dua persamaan yang SPLTV ya. Jadi tujuan kita lakukan eliminasi itu pasti akan memperoleh dua SPLTV tapi dengan variabel yang sama. Setelah itu kita eliminasi SPLTV-nya ya. Nah, kalau sudah nanti kita dapat salah satu nilai atau salah satu variabel akan kita tahu nilainya. Maka kalau sudah tahu salah satu nilai, tentu langkah berikutnya adalah tinggal substitusi pada SPLTV dan yang terakhir substitusi pada SPLTV. Ya inilah secara umum langkahnya. Nah kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Nah seperti biasa nanti kita tandai dulu ada 3 persamaan. Berarti misalkan yang paling atas ini kita tandai sebagai persamaan 1. Ini sebagai persamaan yang kedua. Dan ini tentu yang paling bawah sebagai persamaan yang ketiga. Nah, kita masuk ke soal nomor 1 ya. Sesuai dengan langkah 1 tadi, kita harus lakukan eliminasi agar kita memperoleh 2 SPLTV. Di sini kita sudah didapat dari soal bahwa ada 1 SPLTV, yaitu yang nomor 3. Berarti kita hanya perlu 1 SPLTV lagi. Tapi juga harus diperhatikan di sini variabelnya adalah X, Y. Maka kita harus mendapatkan 1 SPLTV lagi yang variabelnya sama, yaitu sama-sama X, Y. Otomatis kita eliminasi apa? Ya, tepat sekali kita harus melakukan eliminasi pada huruf Z. Karena kita pinginnya X, Y. Maka Z lah yang harus kita hilangkan. Ya, atau kita eliminasi. Nah, di sini yang ada huruf Z-nya hanya nomor 1 sama nomor 2. Jadi kita ya mau nggak mau harus milih ini. Nggak ada opsi lain. Kalau kemarin itu kan kita bisa milih ya 1 sama 3 atau 2 sama 3. Oke, langsung saja kita tuliskan persamaan ke-1 dan yang kedua. Persamaan ke-1, 4X ditambah 3Y dikurangi Z sama dengan 4. Dan persamaan yang kedua adalah 3X dikurangi Y ditambah 5Z sama dengan 21. Ingat ya, kita mau eliminasi Z. Kita fokus di angkanya Z. Yang atas ini kalau kita tuliskan angkanya 1 dan yang bawah angkanya 5. 1 sama 5. Tentu biar menjadi angka yang sama, yang 1 kita kalikan dengan 5 dan yang 5 kita kalikan dengan 1. Yang atas hati-hati kita harus fokus, kalikan 5 semuanya, maka kita peroleh 20X ditambah 15Y min 1 kalikan 5 berarti min 5Z sama dengan 4 kalikan 5, 20. Yang bawah karena dikalikan 1 maka tidak ada perubahan, cukup kita salin ulang saja ya. Maaf ini min Y. Kemudian plus 5Z sama dengan 21. Ingat eliminasi itu ada 2 jenis yaitu penjumlahan dan pengurangan. Yang membedakan adalah tandanya. Di sini menggunakan tanda yang berbeda. Kalau beda diapakan? Tambah atau kurang? Ya, tepat sekali
ditambah. Sehingga kalau ditambah nanti kita peroleh unsur X menjadi 23X. Ini yang bawah min 1 Y ya. 15 tambah min 1 sama aja 15 kurangi 1 berarti 14Y. Kemudian yang kanan 20 tambah 21 berarti kita peroleh 41. Nah, persamaan yang kita peroleh ini selanjutnya kita bisa namakan ini sebagai persamaan yang nomor 4 karena tadi sudah 1 2 3. Sekarang kita sudah dapat dua SPLDV dengan variabel yang sama. Ya, langkah 1 sudah kita lewati. Kita langsung masuk ke nomor 2 yaitu eliminasi pada SPLDV. Nah, berarti eliminasi dari yang nomor SPLDV-nya hanya nomor 2 dan nomor 4. Ya, kita harus milih ini ya. 3 sama 4 tinggal kita salin saja ya. 2X plus Y sama dengan 4 dan yang persamaan keempat adalah 23X ditambah 14Y sama dengan 41. Kita mau menghilangkan apa ini kira-kira ya. Tentu kalau kita paling mudah ya perhatikan yang lebih kecil. X 2 sama 23 sedangkan Y yang atas ini 1 sama 14. Tentu kita lebih disarankan memilih yang Y saja ya karena yang angkanya lebih kecil 1 sama 14. Berarti 1 sama 14 biar menjadi angka yang sama tentu yang 1 kalikan 14 dan yang 14 kalikan 1. Hati-hati kita mengalikan dengan 14 cukup besar. 2X kalikan 14 berarti 28X. 1 kali 14 tetap 14 ya. Kemudian 4 kalikan 14. Silahkan kalau yang masih kesulitan bisa rotoretan ya. Nanti akan ketemu 56. Kemudian yang ke bawah karena dikali 1 tinggal disalin saja seperti biasa. 23X plus 14Y sama dengan 41. Tinggal kita lakukan penjumlahan atau pengurangan tergantung tandanya. Di sini kalau kita mau eliminasi Y, fokus di tandanya. Y tandanya sama, berarti betul sekali dikurangi. Sekarang tinggal kita kurangi, berarti yang 28 kurangi 23, 5X. Kemudian yang kanan 56 kurangi 41, kita peroleh 15. Berarti X sama dengan tinggal 15 bagi 5, maka kita peroleh X-nya adalah 3. Nah, ini satu nilai sudah kita peroleh. Berarti langkah 2 sudah kita lewati ya. Tinggal langkah ketiga yaitu substitusi. Nah, substitusi atau mengganti. Kita bisa milih antara nomor 3 atau nomor 4 karena yang SPLDV ya. Melihat angka ya tentu kita milih nomor 3 saja yang angkanya lebih kecil. Berarti nanti menjadi 2X ditambah 1Y sama dengan 4. Ingat ya, di sini X tadi sudah kita temukan ya, ini ya, nilainya adalah 3. Berarti X-nya tinggal kita ganti dengan 3. 2 kali 3 langsung 6. Tambah Y ketemu 4. Kemudian karena kita ingin mencari Y, berarti 6 bisa kita pindahkan ke kanan, jadi mengurangi. Maka kita peroleh Y sama dengan 4 kurangi 6, maka kita peroleh Y-nya adalah min 2. Ya, 4 kurangi 6. Sudah dapat dua variabel, tentu tinggal variabel yang ketiga, ya lakukan sekali lagi, yaitu substitusi. Nah, untuk yang ini kita mau nyari Z nih yang belum tahu ya, maka terserah kamu mau nomor 1 boleh atau nomor 2 juga boleh, tidak ada masalah ya. Misalkan kita memilih nomor 1 nih. Nomor 1 berarti kita salin saja 4X plus 3Y min Z sama dengan 4. X-nya tadi kita masukkan ya, 3, berarti ini menjadi 4 kali 3 tambah 3 kali Y-nya min 2. Nah, di sini kalau kita ingin nyari Z, sedangkan di sini Z-nya negatif, lebih amannya, lebih mudahnya kita pindahkan ke
sisi kanan sehingga nanti Z-nya positif. 4, karena nanti untuk tempatnya Z, berarti 4-nya sekaligus kita pindahkan ke kiri jadi min 4. Sehingga Z yang kanan positif. Ya, tinggal kita hitung. Di sini saya tuliskan di sebelah kanannya saja ya. 4 kali 3 berarti 12. Kemudian di sini ada 3 kali min 2, min 6, min 4. Sama dengan Z. Berarti Z sama dengan 12 kurangi 6, 6. Dikurangi lagi dengan 4. Maka kita peroleh Z-nya adalah 2. Nah, inilah 3 nilai yang kita cari, yaitu X-nya 3, Y-nya min 2, dan juga Z-nya adalah 2. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Sama ya, soal yang kedua kita nomori dulu persamaannya. Ini persamaan 1, yang tengah berarti otomatis persamaan yang kedua, dan yang paling bawah kita namakan sebagai persamaan yang ketiga. Nah, di sini yang harus kamu jeli adalah sekarang kita punya 3 SPLDV ya, atau 3 persamaan 2 variabel. Ada yang XY, ada yang XZ, ada yang YZ. Jadi terserah kalian mau menyimpan persamaan yang nomor berapa. Misal kita mau menyimpan untuk persamaan yang nomor 1. Ya, tentu kalian mau memilih yang nomor berapapun bebas ya. Nah, misalkan kita mau menyimpan persamaan nomor 1, yaitu kita eliminasinya adalah eliminasi Y. Maaf. Kita menyimpan yang variabelnya XY. Nah, gitu ya, maksudnya variabelnya XY. Berarti untuk soal nomor 1, seperti tadi, masalahnya kita harus punya SPLDV yang variabelnya sama. Di sini kan nomor 1 XY, nomor 2 XZ, nomor 3 YZ. Beda semua. Maka harus kita eliminasi. Nah, kalau kita mau menyimpan yang nomor 1, berarti yang kita harus hitung adalah eliminasinya Z lagi. Otomatis dari yang ada huruf Z-nya, yaitu dari yang nomor 2 dan yang nomor 3. Kita salin dulu. Ya. Nomor 2. Di sini tidak tertulis huruf Y-nya. Nah, hati-hati. Bagi kalian yang kadang masih bingung, kalau kalian mau melengkapi persamaannya dengan huruf 3, yaitu X, Y, dan juga Z, maka kita harus ingat kalau Y-nya tidak ada itu maknanya kalau kita mau tuliskan adalah Y-nya 0. Ya, 0Y itu kan maknanya tidak ada Y-nya. Baru kita tuliskan min 3Z sama dengan min 10. Ya, sama aja saya bilang saya punya uang 0 miliar. Ya, sama aja nggak punya uang berarti. Ya, karena kan 0 itu menandakan tidak punya, tidak ada. Ya, di sini Y-nya tidak ada. Artinya kalau mau tetap dituliskan Y, artinya angkanya harus 0. Kemudian yang nomor 3 juga tidak ada X-nya. Sama. Kalau mau X-nya ditulis, berarti harus ingat angkanya adalah 0. 0X. Nah, berarti itu untuk yang persamaan nomor 3. Berarti plus 2Y plus 5Z sama dengan 14. Di sini kita mau eliminasinya eliminasi Z, kita fokus di tandanya Z, yang atas 3, bawah 5. Ya. Kita kalikan, berarti yang 5 kalikan, yang 3 kalikan 5, itu ya. Yang 5 kalikan 3. Nah, begini. Kalikan 5 semua berarti 5X, 0 ya, tetap 0. 3Z menjadi 15Z sama dengan min 50. Kemudian yang bawah kalikan 3 semua, ya 0X tetap ya. 2Y menjadi 6Y, kemudian 5Z menjadi 15Z. 14 kalikan 3 menjadi 42 ya. Oke, kita langsung eliminasi. Di sini yang kita mau eliminasi adalah eliminasi Z dan tandanya berbeda. Berbeda, otomatis kita lakukan betul sekali penjumlahan.
Kalau kita jumlahkan berarti yang atas 5 tambah 0 ya tetap 5. Kemudian yang bawah 0 tambah 6 ya 6. Kemudian Z-nya habis, yang kanan min 50 tambah 42, maka kita peroleh min 8. Nah, ini kita namakan persamaan yang nomor 4. Ya. Nah, kita sudah punya dua persamaan SPLDV, yaitu nomor 1 dan nomor 4. Ya, seperti tadi lanjutnya sama ya. Eliminasi tentu dari yang nomor 1 dan nomor 4. Eliminasi dari nomor 1 dan nomor 4. Nomor 1 kita salin ulang, yaitu 2x plus y sama dengan 1. Yang bawah 5x plus 6y sama dengan min 8. Ini bebas ya mau eliminasi apa. Kalau misalkan mau eliminasi x, berarti fokus di angkanya x, 2 sama 5, berarti yang 2 kalikan 5 dan yang 5 kalikan 2. Maka nanti kita peroleh yang atas menjadi 10x ditambah 5y sama dengan 5. Dan yang bawah kalikan 2 semua menjadi 10x plus 12y sama dengan min 16. Tinggal kita kurangi ya, karena di sini kan kalau 10 sama 10 artinya kalau mau diberi tanda ya plus 10 sama plus 10, sehingga 10 kurangi 10 dapat habis x-nya, kemudian y-nya 5 kurangi 12 kita peroleh min 7y sama dengan 5 dikurangi min, hati-hati dikurangi min sama aja ditambah, 5 plus 16 kita peroleh 21, maka y sama dengan ya 21 bagi min 7. Berarti kita peroleh min 3 untuk nilai y-nya. Satu nilai sudah kita peroleh, maka selanjutnya tentu tinggal substitusi. Nah, di sini kita tuliskan substitusi. Nah, karena kita punya 3 persamaan yang semuanya sudah SPLDV, kita sudah tahu nilai Y, ya bebas kamu bisa milih nomor 1 atau nomor 3. Misal kita mau milih nomor 1 dulu. Berarti nomor 1 kita tuliskan 2x ditambah y ketemunya 1. Kemudian y sudah kita temukan nilainya adalah min 3 ya. Y ini min 3 kita masukkan ke sini. Y-nya kita ganti langsung dengan angka min 3. 2x ditambah min ya sama aja dikurangi. Nah, langsung seperti ini. Kemudian karena kita ingin mencari x, berarti min 3 kita pindahkan ke sisi kanan jadi plus. Berarti 2x sama dengan 1 plus 3, maka 2x sama dengan 4, sedangkan x-nya tinggal 4 bagi 2. Maka kita peroleh x-nya adalah 2. Nah, kita ke substitusi yang terakhir ya. Tadi ini kalau mau dituliskan, berarti substitusi ke persamaan yang pertama. Sekarang kita mau nyari Z. Nah, mau nyari Z otomatis ada dua pilihan. Nomor 2 atau nomor 3 ya, bebas. Misalkan kita milih untuk yang nomor 3 ya. Berarti kita tuliskan kita mau substitusi yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 berarti bisa kita salin dulu. 2y plus 5z sama dengan 14. Tadi y sudah ketemu ya, nilainya adalah min 3. Berarti y yang ada di persamaan ini kita ganti dengan min 3. Berarti 2 kali min 3 ditambah 5z sama dengan 14. 2 kali min 3 min 6 ditambah 5z sama dengan 14. Jadi di sini karena kita mau mencari z, berarti min 6 kita pindahkan ke sisi kanan jadi plus 6. Sehingga 5z sama dengan ya 14 langsung kita plus 6.
berarti kita peroleh 20, maka Z-nya adalah 4. Ya. Oke, ini adalah 3 variabel yang sudah kita temukan, yaitu X-nya 2, Y-nya -3, dan juga Z-nya 4. Nah, sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan 2 buah latihan soal yang mirip dengan yang nomor contoh tadi. Dan tinggal kalian ubah sedikit cara penyelesaiannya. Ya. Silakan kita coba sebagai bahan latihan. Bila ada kesulitan, silakan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.